sekarang step gue yang terbesar, challenge gue terbesar adalah oke, ini udah ada berjalan, yang percaya sama produk kita dan training method kita udah banyak. Tapi sekarang gimana caranya gue harus mempunyai project yang udah kepisah. Siapa yang pengen stay rekreasional untuk cuma menjaga kesehatannya dan lifestyle-nya, ada sportsnya, sama yang mana yang benar-benar emang agama gue, kiblat gue pengen jadi pemain profesional footballer. Gue nggak ada backup plan. Ini juga harus gue siapin. Ini berarti jatuhnya ke akademi ini udah berarti anak-anak gue yang paling jadi lah, yang paling berpotensi. Instead of gue langsung jualannya atau gue memperkenalkan pemain-pemain ini ke klub-klub Indonesia, gue pengen coba lebih high lagi, which is di luar. Sebentar, lu pengen orang-orang di sini melihat lu sebagai percontohan. Tapi kalau lu hire dari apa yang mereka aim, lu nggak takut menjadi saingan mereka? Ya, kalau sampai mereka melihatnya gue menjadi saingannya, sorry gue potong. Karena kan rivalry di, nggak tahu sudut pandang gue, rivalry itu sangat nutrisi untuk pertumbuhan gitu. ya. Tapi kan nggak sedikit orang yang menganggap rivalry itu adalah Sesuatu yang positif. Sesuatu yang negatif justru. Kayak gue harus selesaiin rivalitas gue nih. Lu nggak ada kekhawatiran itu? Enggak sih. Wah, Enggak sih. Anda Marco Polo, berani dan tangguh bro. Enggak sih. Enggak ya? Kalau sampai gue berhasil nih, let's say gue selalu bilang ke tim gue ini, kita mau coba ngambil jalurnya Korea sama Park Ji-sung, The Park Ji-sung Effect. Gimana caranya kita bisa lolosin satu pemain Indonesia main di salah satu klub yang udah bernama di situ. Itu Park Ji-sung gila sih waktu itu ya. Iya kan? Si 4 paru-paru. Baru. Jadi dari situ akhirnya kan orang-orang lokal Koreanya ini jadi nontonnya Liga Inggris setiap minggu. Mungkin mereka masih mau nonton lokal league-nya ya, mungkin. Tapi sekarang karena ada orang Koreanya, mereka nonton quality football setiap minggu dibanding tiap minggu yang lo nungguin Liga 1. Jadi sekarang edukasi lo tentang IQ, persepak bola, modern football bagaimana, karena lo nonton Liga Inggris terus sekarang yang lo nonton Liga Inggris pasti berkembang dong. Kalau sampai one day tiba-tiba Park Ji-sung nggak boleh main buat timnas Korea karena dia nggak pernah main di Liga Korea, tapi dia langsung ke sana, itu biar rakyat aja yang teriak-teriak. Itu bukan urusan kita lagi. Masa pemain MU Indonesia mau main di timnas tapi nggak dibolehin karena persyaratannya dia nggak pernah main buat Liga 1 atau nggak pernah lewat kualifikasi di Liga ini. Dulu pernah ada persyaratan gitu. Gokil. Yang lu perjuangan kan gede banget sebenarnya. Lu bahkan bisa dibilang lu menentang arus. Ya dong, masa enggak? Mungkin ya. Secapek apa sih lu bro? Gue tau stamina lu kuat, tapi lu secapek apa sih? Gue tau lu ngerjain apa yang lu suka, tapi lu secapek apa sih? Justru menurut gue proyek ini ya mungkin dari reaksi lo udah tahu ini se-wow itu ya. Gue dan partner gue ini kita cukup tahu mungkin yang bisa ngerasain dan menikmati sampai kita mencapai goal kita anak kita atau cucu kita karena sesusah itu. Gitu. Kita bertiga ini udah menerima kalau sampai kita bisa ngelihat ini terjadi pada saat kita masih hidup. Itu berarti rezeki kita. Tapi kita gimana cara kita nge-build fondasi sesolid mungkin, sekonkret mungkin untuk next man up bisa menjalankan dan mendekati kita ke sana. Kesana tuh kemana sih bro? Kita punya satu football god-nya deh. Kita
kita punya Cristiano Ronaldo buat Portugal deh, kita punya Lionel Messi buat Argentina deh, Park Ji-sung Korea deh. Siapa gitu Bang Pamungkas? Gue respect banget sama Bang Pamungkas. Gue have nothing bad to say untuk dia dan apa yang dia udah lakuin buat timnas sama Persija dan legasinya dia di Persija gitu. Tapi bukan Lionel Messi di Indonesia nih, karena dia harus global impact. Even negara-negara lain itu fansnya sama orang atlet Indonesia pemain ini sama kayak kita mengidolakan Ronaldo, sama kayak kita mengidolakan Messi. Kebayang nggak kalau ada orang Brazil suka banget sama satu pemain Indonesia ini gitu? Ini football buat kita, yang mungkin one day ada patungnya dia. Yang ada patung sepatu ya. Gitu. Mungkin kalau kita tentang Susi Susanti, Taufik Hidayat, yang orang Malaysia menggemarkan, orang Belanda menggemarkan, mereka berdua, mereka pengen dilatih dan ketemu gila-gilaan. Di bola harus ada, kita harus bijaksana. Taringnya sampai ke grassroots-nya. Habis itu tentang aspek-aspek lain juga harus kita maafkan. Lu scouting pemain juga nggak? Kalau sampai akademi gue udah jalan, gue mau ke situ. Lu kayak nonton Tarkam gitu. Tarkam kan menarik banget kan? Iya kan? Bagian entertainment-nya ya. Iya, maksud gua, lu bisa nemu sesuatu yang unik kan di situ. Bisa. Iya kan? Tapi belum tentu bolanya ya. Oh. Tim bola. Belum tentu tim permainannya. Belum tentu permainan. Tapi yang menarik banyak, pasti banyak. Oh. Gitu lah Pak. Seru. Gitu gua. Happiness lu berapa sih bro? 10 sampai 100, gue selalu nanya ini nih. Happiness lu mengerjakan ini 10 sampai 100. Karena gua aja dari tadi tuh banyak diemnya karena gue kayak ngomongin gua 10 sampai 100, dia gua 100 lah. Wow. Gua kayaknya masa sulitnya itu paling susahnya itu pada saat orang tua gue itu belum bisa terima gue untuk menjalankan atau gue nyemplung ke dunia ini. Itu paling susah menurut gue. Sampai mungkin bisa dibilang the first 3 years, di 3 tahun pertama bisnis itu jalan, mereka kayak kan udah agak stuck nih. Namanya juga jalannya bisnis, gue umurnya masih dapat 1, 2, 3, itu masih belum tahu apa-apa, masih nyoba sana situ. Udah mulai ditawarin mau coba sekolah pilot aja nak, udah mulai sindiran kayak gitu, kayak gue ada udah lose hope kayaknya ya gue di industri ini. Cuman sampai bisa melihat mereka berdua melihat kayak oke, emang anak gue yang ini tuh bukan kayak kakak-kakaknya gitu yang memang di industri bisnis yang lain gitu. Sampai gue bisa membuktikan itu, terus sekarang gue bisa menjalankan dan menghidupkan keluarga gue dari industri yang dari kecil dan gue emang udah komit dari segi atletnya. Terus gue sempat latihan jadi belajar jadi coach kayak gimana, terus gue belajar kuliahnya kayak gimana. Gue bisa ngidupin keluarga gue yang mungkin ya kayaknya sih masih happy aja yang gue sebenarnya gue harus kasih 100 lah kalau emang gue selalu nanya itu di podcast lo. Lu belajar semuanya dari A sampai Z sehingga lu tahu gimana cara bounce back-nya secara ilmiah gitu maksudnya. Semua learning lessons of life aja juga pasti gue dapetin dari olahraga lah. Berarti tujuan lu itu lu akan gapai dengan sabar. Absolut. Ya, sama sabar. Selalu sabar. Gimana caranya sabar versi? Ya agak susah ya kalau sabar. Kadang-kadang ntar bisa dibilang lu kayak nungguin opportunity aja lagi. Karena kita berdua, anggap aja kita berdua paham bahwa sabar itu adalah dinamis. Yes. Kita harus tetap gerak kan? Tetap harus gerak. Oke. Gitu. Jadi gue nggak mau bilang oke, iya harus sabar, tapi bukan diartikan ya udah lu tunggu ya, ntar juga datang bakal datang ke pangkuan lo, enggak juga gitu. Lo
harus agresif juga once opportunity-nya ada menurut gue gitu. Jadi step-stepnya sih sekarang gue masih nge-build reputasi gue di luar Pulau Jawa aja, itu sekarang step gue, dan take it step by step aja sama gitu. Lo latihan 5 hari seminggu sebagai atlet gitu, lo nggak usah mikirin hari yang ke Sabtunya di hari Sabtu, ya udah lo pikirin latihan hari Senin aja dulu.